Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NIM 2010401009. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembidangan linguistik menurut terminologi Arab. Sebelum mengetahui pembidangannya, kita harus mengetahui apa itu linguistik. Jadi, definisi linguistik. Linguistik disebut juga dengan ilmu lughah. Jadi linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris, linguistik disebut dengan linguistik. Namun artinya pun sama dengan linguistik di dalam bahasa Indonesia, yaitu ilmu bahasa. Dalam beberapa literatur bahasa Arab, diantaranya dikemukakan oleh A'tiyah bahwa kata linguistik diterjemahkan dalam ilmu lughah, fiqhil lughah, al-lughawiyat, al-lisaniyat, as-samaniyat. Baiklah, kita akan membahas tentang ilmu lughah. Ilmu lughah berasal dari dua kata. Yang pertama ilmu dan yang kedua al-lughah. Ilmu dalam bahasa Indonesia itu artinya ilmu pengetahuan, sedangkan al-lughah itu bahasa. Jadi makna ilmu lughah itu sama dengan linguistik, ialah ilmu bahasa. Lain, dalam literatur berbahasa Arab ada pula ditemukan istilah fiqhil lughah. Fiqhil lughah ini muncul pada tahun keempat Hijriah oleh Ahmad bin Faris. Secara historis para linguis Arab, ilmu lughah dan fiqhil lughah ini tidak ada bedanya jika diterjemahkan secara etimologi, karena fiqhil lughah itu artinya ilmu dan al-lughah fiqhi artinya ilmu dan al-lughah artinya bahasa. Jadi fiqhil lughah dan ilmu lughah itu sama-sama artinya ilmu bahasa. Namun, seiring berkembangnya linguistik di dunia, para linguis itu berusaha untuk membedakan antara ilmu lughah dan fiqhil lughah, baik dari segi definisi maupun dari segi objek pembahasannya. Jadi, ilmu lughah disebut dengan linguistik dan fiqhil lughah itu disebut dengan filologi. Menurut Sulastin Sutrisno dalam Nabilah Lubis, fiqhil lughah atau filologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan logos yang artinya kata. Jadi filologi itu cinta kata atau senang bertutur, dan arti itu berkembang menjadi senang belajar atau senang dengan kebudayaan. Secara terminologi, fiqhil lughah atau filologi berarti ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan yang tertulis. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu lughah dan fiqhil lughah itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, ilmu lughah dan fiqhil lughah itu mengkaji bahasa sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaan antara fiqhil lughah dan ilmu lughah itu jika fiqhil lughah atau filologi mengkaji bahasa secara historis atau sejarah, sedangkan ilmu lughah atau linguistik mengkaji bahasa secara non-historis atau secara tidak sejarah. Baiklah, selanjutnya pembidangan linguistik. Yang pertama adalah linguistik mikro. Linguistik mikro disebut juga dengan mikrolinguistik, yang artinya cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa dan atau semua bahasa pada umumnya. Bagian interdisiplin dalam kajian linguistik mikro adalah yang pertama sintaksis atau disebut dengan ilmu nahwu. Menurut Verhaar,
Sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau menempatkan kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Dalam bahasa Arab, sintaksis ini disebut dengan ilmu nahwu, atau lebih spesifiknya lagi disebut dengan al-i'rab. Yang kedua adalah morfologis atau ilmu sorof. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan morfologi itu adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kajiannya mengenai kata dan bagian-bagian kata. Dalam bahasa Arab, secara umum dikenal dengan ilmu sorof, tetapi ilmu sorof ini dinilai dengan lebih bervariasi dibanding dengan morfologi. Yang ketiga, semantik atau ilmu dilalah. Pateda mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan semantik adalah studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dan aktivitas bicara. Dalam bahasa Arab, semantik ini yang saya sebutkan tadi disebut dengan ilmu dilalah. Yang keempat adalah fonologi atau fonologi. Menurut Krida Laksana, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki atau yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu wadha'aful aswat. Yang kelima adalah fonetik atau ilmu aswat. Menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Dalam literatur bahasa Arab, fonetik ini disebut dengan ilmu aswat. Selanjutnya ada linguistik makro. Linguistik makro berbeda dengan linguistik mikro. Linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dalam tatanan dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian linguistik makro bersifat meluas, atau disebut dengan eksternal. Nah, linguistik makro ini mengkaji kegiatan bahasa dalam bidang-bidang lain, misalnya keekonomian dan kesejarahan. Pembidangan linguistik makro mencakup antara yang pertama, yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan dan atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan sosial atau budaya masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku berbahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah psikolinguistik. Psikolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara bahasa dan mental atau psiko, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Yang ketiga adalah antropolinguistik, yaitu antropolinguistik itu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya secara menyeluruh. Selanjutnya adalah stylistika, yaitu ilmu ini yang mempelajari tentang keindahan bahasa seperti syair, pantun, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, stylistika ini disebut dengan ilmu balaghah. Selanjutnya yaitu filologi. Nah, filologi ini ilmu yang mempelajari bahasa itu dari sejarah-sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Filologi ini juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah manuskrip. Biasanya
itu tuh dari zaman kuno. Dan selanjutnya adalah filsafat bahasa, yaitu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah dialekteologi. Nah, dialektologi ini adalah ilmu tentang dialek, yaitu cabang linguistik yang mengkaji perbedaan-perbedaan atau alat komunikasi suatu masyarakat, tutur, namun belum ditetapkan statusnya dengan memperlakukan perbedaan-perbedaan tersebut secara utuh. Selanjutnya, neurolinguistik. Neurolinguistik ini merupakan kajian yang berupaya memahami kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa sebagaimana psikolinguistik. Hanya saja fokusnya berbeda. Kalau neurolinguistik lebih berkecimpung dalam memahami kesulitan berbahasa atau gangguan berbahasa yang mencakup kegiatan bicara, mendengar, membaca, menulis, dan berbahasa isyarat yang mengganggu kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, paleografi. Paleografi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan kaitannya dengan pendeskripsian tulisan-tulisan kuno, terutama yang berasal dari abad pertengahan atau penafsiran tulisan kuno. Selanjutnya, semiotika. Semiotika ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan kaitannya dengan simbol atau lambang. Selanjutnya, linguistik teoritis. Linguistik teoritis yaitu bidang linguistik yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Linguistik teoritis ini ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Linguistik yang bersifat umum sering disebut dengan linguistik umum yang berusaha untuk memahami ciri-ciri umum dari berbagai bahasa. Sedangkan linguistik teoritis khusus itu berusaha menyelidiki ciri-ciri bahasa yang tertentu saja atau khusus. Linguistik teoritis mencakup linguistik deskriptif, linguistik historis, dan linguistik komparatif. Linguistik deskriptif ini disebut juga dengan ilmu linguistik kuasfi. Jadi, ilmu linguistik deskriptif ini adalah linguistik yang mempersoalkan bahasa pada masa tertentu atau waktu tertentu dan digunakan pada tempat tertentu pula, serta tidak membandingkannya dengan bahasa lain, juga tidak membandingkannya dengan periode lain. Nah, linguistik deskriptif ini mengkaji bahasa dari tataran suatu bahasa tertentu, misalnya dari aspek bunyi, bentuk, struktur, dan leksikalnya. Yang kedua, linguistik historis atau ilmu lughah tarikh, yang mana tarikh itu artinya sejarah dan historis itu adalah sejarah juga. Jadi linguistik historis ini adalah linguistik yang mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan dan perubahan suatu bahasa dari masa ke masa. Jadi intinya ilmu linguistik historis ini membahas tentang sejarah bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga adalah linguistik komparatif atau ilmu lughah muqarrin. Linguistik komparatif merupakan salah satu cabang dari linguistik yang mengkaji bahasa dengan cara membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya yang masih satu rumpun. Salah satu upaya yang dilakukan pendekatan komparatif adalah menyusun bahasa-bahasa kepada beberapa rumpun. Dan yang terakhir adalah linguistik terapan. Linguistik terapan
berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat di masyarakat. Contohnya, penyusunan kamus, penyusunan buku ajar, penerjemahan, penyelesaian masalah politik di politik dewasa ini. Penyelidikan linguistik lebih banyak dilakukan untuk keperluan terapan. Nah, linguistik terapan ini bersangkutan dengan makrolinguistik, ya, ke bagian-bagiannya.